Alright, selamat malam semua. Welcome to Ante Speak. Sudah jam 8. Waktunya untuk kita berbincang-bincang di volume ketiga. Kita tunggu Mas Awi juga untuk hadir sambil menunggu. Jadi buat teman-teman yang mau join, yuk langsung karena kita akan ngobrol malam-malam ini. Seru banget karena bintang tamunya juga luar biasa. Sudah expert di bidangnya. Dan kalau misalnya nanti kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Seperti itu. Karena dijamin seru banget. Kita masih nunggu untuk Mas Awi Suryadi untuk hadir sama kita di sini. Thank you buat teman-teman. Bisa di-share juga live ini ke teman-teman kalian semua. Kalau kita akan bincang-bincang soal perfilman di Indonesia, terutama saat nanti new normal era berlangsung seperti itu. Kita masih tunggu Mas Awinya untuk join. Abra nonton lo, halo Abra. Mas Awinya sepertinya masih on the way untuk masuk ke live kita. Alright. Jadi kalau misalnya buat teman-teman juga yang punya pertanyaan seputar perfilman di Indonesia, terus mungkin soal film-filmnya Mas Awi, sudah gimana? Oke, Mas Awinya masih mau masuk ke room kita. Gak sabar. Iya dong, pasti gak sabar. Aku aja sendiri gak sabar menunggu momen malam ini supaya bisa live bareng sama Mas Awi Suryadi. Kita tunggu Mas Awi apakah sudah join. Sudah, apakah sudah ada Mas Awi di sini? Coba ya. Kita masih menunggu Mas Awi untuk masuk ke room kita. Oke, Mas Awi sudah bergabung bersama dengan kita. Langsung aja kita invite Mas Awi. Sedang menunggu koneksi. Halo Mas Awi. Halo, Suaraku kedengaran jelas Mas Awi? jelas, jelas. Jelas. Oke, selamat malam Mas Awi. Apa Malam, kabar? baik, baik. Thank you so much loh Mas Awi mau luangin waktunya sama aku. Sama-sama, sama-sama. Kita terakhir ketemu tahun 2018 ya kayaknya Mas Awi ya? Di Waktu Danur Danur 3 3, kayaknya ya? iya, 18 ya. Iya, waktu itu Mas Awi promosi film Danur 3. Iya, iya, iya. Nah, malam ini aku mau ngebahas nih Mas soal perfilman Indonesia dan mungkin dengan adanya mungkin nanti adanya new normal era ini gimana sih nanti kondisi perfilman Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Nah, mungkin aku mau nanya nih Mas Awir, sekarang lagi sibuk apa Mas? Sekarang sibuk cuci tangan paling. Saya Pakai nggak masker pakai, ya Mas? pakai masker juga di rumah biar nggak gemuk. Wih, bener-bener saya menggemuk loh Mas di rumah doang. Iya, maksudnya Tapi selain itu kerjaan? iya kan kebetulan bidang pekerjaan saya memang salah satu yang ya dilarang gitu. Kita kita basically Mm-mm. memang nggak bisa syuting. Untungnya Mm-mm. sih sejak PSBB dimulai, syuting saya sudah kelar gitu kan, syuting film KKN ini sebenarnya sudah kelar. Cuma ada teman-teman director lain yang atau teman-teman kru lain lah yang ya lebih kesian lah gitu. Maksudnya kayak ada yang nanggung tinggal 4 hari dia selesai syuting tapi mereka harus berhenti. Ada Mm-mm. yang baru setengah jalan harus berhenti syuting gitu. Itu sih yang bikin ribet ya, tapi memang mau nggak mau memang itu sesuatu yang harus dilakukan kan. Kita nggak bisa Mm-mm. mengabaikan keamanan lah gitu. Maksudnya of Mm-mm. course safety comes first kan. Terus ya kalau saya sih jadi ya kesibukannya seperti kalian lah, kebanyakan di rumah aja gitu. Paling kayak 2 minggu sekali ke supermarket. Supermarket. Iya, cuma kebanyakan di rumah lah, kebanyakan di rumah. Seperti tadi saya bilang, cuci tangan, cuci piring, olahraga, ini rambut sampai gondrong. Oke, oke Mas. Nanti bisa Eh, sekarang udah ada yang bisa panggil ke rumah loh Mas buat putih rambut.
Iya, tapi saya juga parnoan sih orangnya, jadi saya juga ribet sendiri ya. Oke, oke. Gak apa-apa Mas, yang Heeh. penting kita sehat walafiat sampai malam ini kita bisa live bareng Amin, lagi Mas. amin, amin, Oke. amin, amin. Nah, soal perfilman nih Mas, mungkin kan tadi ngomongin soal KKN di Desa Penari, berarti soal produksi semua sudah finish ya Mas ya? Sudah. Sebenarnya. Syuting sudah kelar, editing pun sudah kelar. Sebenarnya kita kan sudah siap tayang. Seharusnya kan kita tayang tuh Tanggal 19 tanggal Maret ya? 19 Maret, iya. Terus begitu Oke. jadi begitu kita mendengar ada orang pertama yang positif corona, saya sama Pak Manu sudah was-was tuh. Waduh, gimana ini ya, gitu kan. Itu Hmm. waktu itu kita lagi mengerjakan Dolby Atmos-nya. Cuma kita udah Hmm. was-was, Pak Manu dia bilang ya udah dia udah harus memikirkan plan A, B, C sampai Z kata dia gitu dia harus Hmm. mikirin tuh. Nah, terus bener aja begitu tambah mendekat, tambah banyak tiap hari jumlah positif corona tambah banyak di Indonesia. Terus tapi kan at the same time kita tuh nggak mau menjadi yang pertama mencetuskan membuat kepanikan gitu kan. Jadi kan Hmm. kalau saya sih maksudnya polos-polos aja, jujur-jujur aja gitu. Kayaknya memang sudah nggak kondusif lah untuk orang berkumpul ramai-ramai. Jadi tadinya saya pikir Hmm. ya saya sih mau jujur-jujur aja. Toh memang film Hollywood yang lain, contohnya kan yang saya tahu mundur tayang duluan kan film James Bond, lalu disusul Hmm. sama Mulan. Ya mereka kan memang jujur-jujur aja kondisi corona inilah yang menyebabkan mereka Hmm. memundurkan tanggal tayang gitu. Cuma benar juga Pak Manoj dan MD mungkin lebih wise ya berpikirnya kita kayaknya kalau kita secara jujur aja ngomong begitu ntar sepertinya kita yang menyebabkan kepanikan gitu kan juga serba salah sama pihak 21 pihak bioskop gitu kan. Ya udah jadi Pak Manoj waktu itu cuma berani bilang alasan teknis. Cuma udah kesini-sini sih Pak Manas juga ada ngomong gitu kayak ya memang begini keadaannya kan toh ini akhirnya bioskop juga tutup Iya, gitu. Jadi betul. memang kita nggak ada pilihan lain gitu untuk akhirnya kita mundur tayang karena ya inilah maksudnya saya sih bukan bukan kayak mikir supaya film mau laku atau gimana gitu karena saya pribadi aja memang menjalankan social distancing secara disiplin, secara ketat gitu. Masa iya saya sementara saya di rumah aja, saya suruh orang nonton film saya gitu kan kayak nggak Iya, mungkin iya. gitu kan. Jadi ya udah memang kita sejalan gitu. Memang udahlah sebaiknya memang mundur tayang aja lah, tunggu tunggu orang udah aman, udah bisa nonton rame-rame, bisa nonton berkali-kali, itu baru seru gitu kan. Gitu. Oke, berarti so far untuk tanggal penayangannya sendiri belum ditentukan nih Mas ya? Kira-kira kapan tayangnya? Belum. Kita sempat berpikir mungkin Agustus, tapi ya masih lihat keadaan juga sih. Maksudnya, saya dengar-dengar sih ada yang ngomong bioskop bakal buka mulai tanggal 6 Juli. Cuma juga kita nggak tahu kan protokolnya gimana. Maksudnya kalau misalnya ada peraturan social distancing, artinya Hmm. artinya okupansi bioskop cuma boleh 40% atau 50% kan juga sayang gitu kan. Saya Hmm. sih mikirin, maksudnya film horor kan memang yang harusnya dinonton rame-rame gitu kan. Jadi kan Hmm. theatrical experience-nya tuh untuk film horor tuh lebih seru banget kalau rame-rame, teriak bareng-bareng Yes. gitu kan. Kayaknya lucu aja gitu kalau harus maksimal bioskop cuma boleh keisi 40% gitu kan. Jadi bangku baik yang kosong-kosong gitu kan nontonnya nggak seru aja gitu. Jadi kita masih Betul, belum betul, belum betul. ini sih. Jadi kita belum belum confirm bakal rilis kapan. Oke. Nah, kira-kira kerugian-kerugian apa sih Mas dengan adanya pospon tayang ini? Mas Awi sendiri merasa rugi gak? Atau mungkin teman-teman yang lain? Atau dari manajemennya? Mungkin rugi sih enggak. Maksudnya tentunya kalau sebagai masa sebuah seorang produser atau sebuah PH maunya kan begitu filmnya jadi ya lebih cepat dirilis artinya kan uang Hmm. mereka cepat kembali gitu kan. Paling rugi di Yes. waktu aja sih. Kalau kita sih Oke. basically filmnya sudah siap tayang lalu dengan adanya waktu ini ya kita bisa bikin sesuatu lebih menarik lagi lah. Contohnya kayak minggu ini saya baru nge-cut trailer lagi. Jadi saya rasa juga mungkin mungkin mereka juga bakal rilis mungkin poster lagi gitu. Terus mungkin ada beberapa VFX yang masih bisa kita sempurnain lagi karena kita ada waktu gitu kan. Jadi nggak ada kerugian sih. Saya cukup yakin yang diuntungkan penonton sih pasti karena ntar produknya jadi jauh lebih bagus juga kan. Dan 21 juga Oke. pasti pihak bioskop lah, pihak bioskop juga pasti ntar lebih seneng lah karena mereka kan pastinya juga maunya sebanyak-banyaknya penonton yang nonton bukan dibatasi Hmm. dengan social distancing gitu kan. Gitu. Oke. Berarti menurut Mas Awi sendiri nanti euforia orang untuk ke bioskop itu apakah masih akan tinggi atau malah sedikit nih Mas? Kayaknya masih Setelah tinggi ya karena saya pribadinya hmm. udah kangen banget pengen nonton ke bioskop gitu. Saya kalau lagi Setuju, setuju. nonton trailer baru di YouTube, aduh gila apa gitu nonton
trailer Tenet, filmnya Christopher Nolan yang baru, gila gue kangen banget ya, udah pengen ke bioskop, udah pengen nonton IMAX, itu saya pribadi. Dan kalau yang banyak mention ke saya di Twitter, di Instagram juga, kapan nih Mas Awi akhirnya katain rilis, udah janjian nih, mau gebetannya udah ngajak si dia nih, pokoknya mereka juga udah semangat banget pengen nonton lagi ke bioskop kan, gitu. Harusnya sih euforia tinggi ya. Cuma nggak tahu misalnya bener bioskop mulai buka tanggal 6 Juli, apakah semuanya rame-rame langsung pada balik nonton atau enggak, itu saya belum tahu sih gitu. Dan ya kan yang gak enak juga lah gitu buat mereka kalau dibatasin ya. Apalagi ada jarak gitu kan. Gitu. Apalagi kalau nontonnya misalnya rame-rame ya masa dijarak-jarak Iya. Tapi kalau yang pacaran gimana tuh? Kesian apa tadi masuk? Oke, iya. Yang Velvet Mas mungkin bisa Velvet. Oke. Nah, Mas, kan aku sempat lihat nih ya di sosial media, katanya sih nanti akan ada bioskop yang di dalam mobil nih Mas, tahu nggak Mas beritanya? Iya, drive-in theater ya mereka bilang ya. Kayak ke zaman dulu kan juga ada tuh di Ancol. Dulu juga ada drive-in theater di Ancol. Menurut saya sih idenya menarik, tapi nggak tahu ya, kalau saya kan memang ke bioskop tuh memang untuk nonton gitu. Saya aja nggak udah kayak Velvet atau yang Premier, saya cuma ya nyobain sekali 2 kali aja lah, kalau ada dapat undangan gratis dari bank baru saya ikut deh gitu. Karena buat saya tuh nonton enakan bener-bener duduk gitu kan, konsen nonton, bukannya berdiri, bukannya bisa tarik selimut, bukannya bisa ada waiter datang nganterin makanan, itu buat saya malah ganggu gitu. Apalagi di mobil, saya sih nggak kebayang ya. Cuma maksudnya mungkin awal-awal bakal rame sih, karena orang memang sudah kangen nonton, berkumpul di sebuah tempat rame-rame kan. Cuma secara teknis saya nggak kebayang bisa dapet experience nonton yang benar gitu, karena kan ya sound systemnya gimana? Kalau cuma pakai speaker kayak di layar tancap atau di konser kan ya enak gitu kan. Terus kalau canggih kan, kalau keren kan, mereka mungkin bisa ngakalin pakai Bluetooth atau teknologi semacam Bluetooth, misalnya bisa connect ke setiap speaker mobil gitu kan. Jadi yang nonton nggak perlu turunin kacanya, tetap ber-AC tapi tetap dapat soundnya dari speaker mereka gitu. Cuma juga tetap kan dibatasin, kan ada kaca mobil gitu. Iya, jadi buat saya sih mungkin kalau yang memang sinetron gitu, maksudnya yang hobi nonton, mungkin saya sih nggak kebayang gitu bisa jadi suasana nonton yang enak ya, cuma untuk seru-seruan aja sih gitu. Cuma saya rasa awal-awal pasti rame sih awal-awal. Tapi ini fun fact sama Mas Awi, ternyata Mas Awi sendiri lebih demen nonton bioskop yang memang benar-benar standar nonton biasa aja ya Mas ya. Banget. Tapi Mas Awi lebih demennya yang pakai Velvet atau Premier yang pakai selimut, yang lebih enjoy gitu nontonnya. Ternyata enggak ya? Enggak, saya Premier aja nonton kayak baru 3 kali, Velvet sekali, cuma kayak saya nyobain aja gitu. Nggak enak itu malah. Kayak, aduh ini kok serba salah, posisinya tidur lah, ada yang ngelayanin, nanya, nganterin makanan, di depan saya makan nasi goreng tuh kayak ganggu banget gitu. Banyak distraction-nya ya Mas ya? Iya. Oke. Nah, dengan mungkin Mas Awi sendiri kan juga tadi jadwal syutingnya nggak ada, jadi kan kebanyakan di rumah nih. Nah, mungkin untuk pekerja-pekerja seni lainnya nih Mas, kira-kira hal-hal apa aja sih Mas yang mungkin mereka harus persiapkan saat nanti kegiatan produksi udah jalan seperti biasa Mas? Kalau saya pribadi, karena saya penulis dan writer director, jadi ya saat begini saya gunakan untuk baca buku. Jadi dari MD ada kirim 4 buku ke saya untuk saya bisa pilih gitu kan, kira-kira mana yang bisa kita adaptasi jadi film. Lalu saya juga ada ya mulai nulis ide sendiri lah gitu, karena saya udah lama banget nggak nulis naskah sendiri kan. Jadi saya menggunakan waktu ini untuk mulai nulis naskah gitu. Jadi iya sih, itu aja sih yang paling. Kalau sebagai writer-director ya, kalau kru lain kebanyakan sih saya lihat teman-teman kru ya ini aja, kreatif aja gitu, karena kita memang pada dasarnya kerja di bidang kreatif. Saya juga bangga dan kagum sih ngeliat mereka bisa beberapa bikin kelas atau webinar gitu kan. Terus beberapa bahkan lari ke F&B, saya juga nggak tahu, dia diem-diem tuh jago masak nih anak gitu, Toto dia kayak usaha semacam catering atau delivery makanan gitu. Terus ada lagi yang selain itu apalagi ya, biasanya sih webinar, makanan, terima jasa desain juga gitu. Ya ini sih semuanya langsung gak jauh-jauh dari lumayan kreatif lah gitu. Semua dijadiin duit ya Mas ya? Iya. Oke. Nah Mas Awi sendiri, nah ini kan aku ngelihat jadinya kan karena nggak ada bioskop, semua orang tuh beralih ke nonton
online ya Mas, film online mungkin lewat Netflix, Viu atau platform-platform lainnya nih Mas. Dan surprisingly ternyata banyak juga film-film Netflix yang mungkin sekarang lebih viral dibandingkan film-film box office. Nah, menurut Mas Awi sendiri ini jadi tantangan nggak sih bagi film-film yang ada di bioskop dengan adanya Netflix dan lain-lain? Tantangan, tapi tantangan yang bagus karena kan saya sebagai filmmaker aja melihat Netflix bisa berani gitu kayak invest di filmnya Martin Scorsese yang The Irishman, sedangkan itu kan harusnya dipegang sama studio film, dipegang sama Paramount kalau nggak salah. Pokoknya dia pitching ke beberapa studio film, malah semuanya pada pass karena budgetnya terlalu gila. Akhirnya Netflix yang berani ambil. Terus sekarang juga saya tahu Martin Scorsese bakal ada film baru sama Leonardo DiCaprio yang ambil Apple Plus. Juga sama, studio film juga nggak berani ambil gitu. Itu sebenarnya nggak tahu ya, kalau buat saya sih bagus karena kan ya intinya kita sebagai pembuat kreatif konten ya konten is king gitu. Jadi maksudnya mau dimanapun itu, mau sebenarnya kan banyak tipe tontonan. Ada tipe tontonan yang sangat cocok kita nonton di handphone aja gitu kan. Ada yang orang, saya tahu teman saya juga berangkat kerja tuh kena macet sejam 2 jam, dia selalu nonton series tuh di iPad-nya gitu. Jadi buat dia iPad tuh udah sangat biasa buat dia nonton di iPad gitu. Terus ya of course dengan Netflix kan orang bisa nonton di rumah, udah gitu kan sekarang juga home theater system atau TV semua juga keren-keren kan. TV juga sekarang bisa Dolby Vision, bisa Dolby Atmos gitu. Jadi dimanapun sih maksudnya what Netflix is doing, I think it's great gitu. Maksudnya dengan mereka berani invest segitu banyaknya untuk sebuah konten streaming, itu ini banget gitu. Itu bikin ngiler gitu ya kalau buat saya pribadi ya. Buat filmmaker sih pasti bikin ngiler banget. Dan buat kita penikmat konten ya kita yang menang, kita yang menang lagi gitu kan. Karena ya kita bisa dapat konten dengan kualitas begitu tinggi, nontonnya di rumah gitu kan. Nggak perlu ke bioskop ya, apalagi saat seperti sekarang kan. Nah, untuk Mas Awi sendiri kira-kira untuk bisa tetap dapat daya tarik orang untuk tetap ke bioskop nih atau nonton film-film yang ada di bioskop, gimana tuh Mas? Itu makanya semua akhirnya nontonnya Netflix aja deh gitu kan. Iya, nah menangnya gini sih, karena saya belakangan kebanyakan bikinnya genre horor gitu kan. Nah, kalau menurut saya genre horor itu sangat spesifik. Maksudnya genre horor itu genre yang memang paling tepat dinikmati secara rame-rame, bener-bener communal experience gitu. Nah, kalau film horor buat saya enakan nonton di bioskop. Film horor, pokoknya film yang tipe-tipe ya kalau Martin Scorsese bilang kan theme park experience gitu kan, film-film kayak Marvel gitu-gitu. Itu kan yang emang kita nonton di layar selebar-lebarnya dengan sound system sebagus-bagusnya, dengan sebanyak-banyaknya penonton lain gitu kan. Memang ya kita tahu lah gitu, sebagai filmmaker kita tahu tuh konten yang kita buat sebenarnya dinonton di rumah pun juga enak gitu kan, tapi ada konten yang nggak bisa, ini harus di bioskop sih nontonnya gitu kan. Bahkan ada kalau yang udah sangat established atau privilege kayak Christopher Nolan ya, dia bikin film yang memang film dia tuh memang paling pas nontonnya di IMAX gitu, karena memang dia dari bikinnya aja memang dia udah pikirin gitu, memang konten dia ini buat IMAX gitu. Jadi ya cocok-cocokan sih. Semua konten bisa dinikmati lah intinya gitu. Oke Mas. Nah, mungkin untuk kira-kira dunia perfilman untuk bisa bangkit secepat mungkin ya Mas setelah nanti PSBB ini kelar, butuh bantuan apa saja dan peran dari siapa aja sih Mas? Sebenarnya tanpa kejadian corona atau PSBB ini sih kita selalu membutuhkan dukungan pemerintah sih dari dulu itu mah gitu. Contohnya Mas, iya. apa Mas? Jadi ya apalagi sekarang ya, mungkin gini, kalau saya sih karena saya cukup beruntung secara ekonomi atau finansial, saya tidak perlu buru-buru kembali syuting. Artinya saya tidak perlu buru-buru menghasilkan dengan bekerja, dengan mengambil syutingan gitu kan. Tapi kan nggak setiap kru film seperti saya gitu kan. Dan saya tahu teman-teman kru tuh saya lihat dari Facebooknya atau dari Twitternya, mereka tuh yang udah pengen syuting. Kalau saya cuma gatel pengen syuting demi kepuasan kreatif saya aja. Kayak saya udah kangen banget syuting, saya udah kangen banget ke bioskop gitu. Nah kalau mereka kan benar-benar survival gitu, ini udah survival, mereka memang udah perlu syuting kalau bisa secepat mungkin gitu kan. Kalau saya kebetulan ya saya bisa nunggu deh, mudah-mudahan vaksin bisa keluar, mudah-mudahan saya bisa nunggu sampai vaksin keluar, mudah-mudahan kalau saya gitu. Nah tapi kan sekarang kita juga belum jelas vaksin kapan keluar. Nah artinya
ya kita bergantung dengan pemerintah lah. Pemerintah memang harus bikin peraturan dan protokol yang seaman-amannya untuk semua pekerja film ya bisa mulai kerja gitu. Tapi bukan cuma bikin peraturan, ya tentunya peraturan itu bisa digalakkan gitu, bisa diawasi dengan baik gitu kan. Karena ya yang kalau saya baca status mereka, intinya sih mereka memang udah cukup udah harus syuting gitu. Mereka sudah membutuhkan untuk kerja lagi. Jadi ya dukungannya itu sih menyiapkan protokol yang baik dan benar yang bisa dijalankan gitu, yang ada yang jagain ya dari pemerintah ya gitu. Jangan dibebasi ke kita aja gitu kan. Terus ya peraturan yang sama ya tentunya harus di-share ke si pemilik lokasi. Misalkan kitanya sih pastinya pengennya udah bisa syuting, tapi kan pemilik lokasi belum. Misalnya kita perlu syuting di kafe atau di restoran atau di rumah mereka, kan juga kalau tanpa protokol yang jelas, tanpa peraturan yang jelas kan juga mereka mana berani gitu kan kasih kita masuk ke lokasi kita kan kalau syuting puluhan orang kan. Itu semua sih yang harus dipikirin gitu. Oke Mas, semoga cepat selesai lah Mas ya si corona ini ya. Udah menghambat semua sektor kayak bukan film aja, semua sektor pasti terhambat ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin Mas Awi dengan tadi dikasih buku sama manajemen MD, nah itu kira-kira proyek ke depan yang Mas Awi akan buat apa nih Mas setelah si KKN ini ya? KKN Desa Penari. Saya kebetulan ada baca 4 buku. Satu dari buku Ne, itu dari thread-nya Simple Man lagi. Terus terus 3 lagi itu Gagas Media Kisah Tanah Jawa. Jadi Kisah Tanah Jawa. Saya lagi baca 3 buku dari Kisah Tanah Jawa gitu. Terus berarti masih di genre horor ya Mas ya? Horor ya, masih horor. Betul. Nah, Simple Man ini Mas, aku juga dulu mungkin tahu si KKN di Desa Penari ini pasti dari akun Twitter ya, dan aku sebenarnya masih belum tahu sih apakah ini memang cerita real life atau cerita yang dibuat-buat sih Mas? Interview Mas atau baca buku? Jadi ceritanya itu begitu saya langsung duduk ketemu sama Simple Man, kenalan, Simple Man langsung buka kartu ke saya. Mas, ini cerita 80% benar. Jadi 80%, nggak 100% ya, 80%. Nah, tapi ya itu tetap gila gitu kan. Dan saya memang waktu baca thread-nya, saya termasuk orang yang agak lama tuh ngikutin gitu-gituan gitu. Biasanya saya telat lagi ngikutin. Jadi begitu udah mulai banyak orang mention ke saya di Instagram sama di Twitter, Mas Awi nggak mau bikin nih KKN di Desa Penari. Saya bikin apaan KKN di Desa Penari ya. Udah saya telat tuh. Jadi setelah begitu banyak yang mention, saya kayaknya waktu itu lagi ngedit ya. Saya lagi ngedit Danur 3 kalau nggak salah. Begitu sudah kelar ngedit, lagi nunggu color grading, saya ada waktu kan, saya baru sempetin baca. Begitu saya baca, gila ini orang bikin cerita kok bisa sedetil ini gitu. Kayaknya sangat unlikely kalau kejadiannya nggak beneran gitu, karena sangat detail kan. Dan bener aja begitu saya ketemu dia memang 80% betul kejadiannya. Jadi itu terjadi kepada semacam tantenya gitulah. Tantenya yang soalnya kan waktu yang di Twitter itu ada dua sudut pandang ya Mas ya. Kalau dulu sempat baca di Twitter. Nah, itu kan jadi apakah itu dua-duanya memang dia interview orang tersebut atau gimana Mas? Betul. Jadi boleh dibilang misalnya karakternya Widya itu tantenya dia, lalu tapi kan Widya memang nggak sesensitif Nur dalam hal beginian. Jadi banyak cerita dari Widya yang bolong-bolong, yang Widya nggak namanya sih bukan Widya tentunya. Si tantenya ini banyak cerita, tapi banyak bolong-bolong. Jadi si tantenya ini menawarkan, kalau nggak kamu ini aja interview, kamu wawancara teman tante aja gitu. Kayaknya dia, soalnya dia sama, mereka KKN bareng. Ya, begitu tantenya tanya, temennya ini kalau di thread atau di film namanya Nur, temennya ini bersedia diwawancara, ya udah si Simple Man wawancara Nur, baru di hasil 2 wawancara ini dijadikan satu sama dia gitu. Oke, nah ini yang kontak untuk bikin ide cerita ini untuk difilmkan tuh dari MD-nya sendiri atau dari Simple Man Mas yang ngajuin? Kayaknya semuanya tuh ngejar bareng kayaknya ya, karena kalau saya kan banyak yang mention di sosial media saya gitu. Udah gitu saya langsung ngomong ke MD, ini banyak yang mention nih ke sosial media saya, dan saya baca memang gila sih ceritanya. Maksudnya saya udah sering bikin film horor, tapi baca thread aja saya kagum gitu. Saya kagum bisa sedetil itu kan, dan se-etnik itu, otentik banget ceritanya kan. Ya udah, jadi saya lumayan nafsu gitu. Jadi saya minta MD ngejar, dia bilang, iya we're working on it, dia bilang. Dia juga lagi usaha gitu. Begitu dia bilang,
ada 9 PH yang ngejar katanya. Wow. Iya, jadi saya juga udah yang nggak terlalu berharap sebenarnya. 9 PH yang ngejar ya udahlah gitu kan. Tahu-tahu malam-malam saya inget banget tuh hari itu saya lagi nonton di bioskop, nonton It 2, begitu saya nyalain HP, wih ada berapa miss call dari MD kan, saya kaget, saya pikir kenapa lagi nih, apakah masalah editing Danur 3 atau apa gitu kan. Ya udah saya telepon, ada apa Pak? Dia bilang, can you come to MD? Iya, nggak bisa by phone aja, saya bilang gitu. Karena saya waktu itu sebenarnya nggak bisa ada janji nomor orang lain. Nggak bisa, Pak Manoj wants to see you, katanya. Pak Manoj mau ketemu kamu. Iya, nggak bisa by phone aja, Pak. Saya soalnya dijanji. Nggak bisa, he wants to talk to you in person, dia bilang gitu kan. Tapi saya bisanya malam. Ya udah nggak apa-apa deh. Jam 10 malam dong, jam 10 malam saya ke kantor ke MD, ke kantor Pak Manoj. Bener, toto dia masuk, duduk, we got KKN. Wah, kita saya langsung lompat-lompat gitu. Karena kita berhasil kan, berarti kan ya saya nggak nyangka sih sejujurnya gitu, karena lawannya 9 PH gitu kan. Ya udah, terus baru dia inilah dia jelasin lah gitu. Maksudnya what do you want to do about it? Terus ya saya berpikir gitu, saya pengennya begini. Terus dia nanya kira-kira mau syuting di mana, bisa kapan mulai syuting, karena ya tentunya karena ini sesuatu yang viral, pandangan produser kan maunya nggak jauh-jauh dari waktu itu viral gitu kan. Ya, tapi Tuhan berbicara lain. Ternyata kita mundurnya jauh banget gara-gara corona. Iya. Padahal kita syuting di gila-gilaan. Dari kita dapat rights bukunya, terus langsung penulisan naskahnya, Simple Man tuh didatengin, begitu dinepin di apartemen, pokoknya tiap hari meeting sama kita sampai malam gitu, karena dia terlibat banget dalam develop naskahnya, karena kan ya semua detailnya dari dia kan, terus juga banyak karakter-karakter yang berbahasa Jawa kan, saya juga nggak pengen semuanya di Indonesiain gitu, karena kan memang beberapa penyampaian tuh memang lebih otentik dan lebih serem aja dalam bahasa Jawa. Jadi Simple Man sangat ini kita lah dekat sama kita gitu dalam mendevelop cerita ini. Jadi penulisan naskah itu dikerjakan dengan sangat cepat, tapi ya setiap langkah dalam penulisan naskah tetap kita lewatin. Artinya ada sinopsis dulu, ada treatment dulu, ada first draft dulu, terus dibelah-belah, 3X, sequence, semua itu kita lakukan, tapi semua waktunya ekspres gitu. Dan selama itu dilakukan, casting juga berjalan. Jadi semuanya ya simultaneously. Terus naskah belum lock, saya udah hunting, saya udah cari-cari lokasi. Gila sih, pokoknya prosesnya ya sangat gila gitu sebenarnya. Berapa lama tuh Mas? Kurang lebih proses produksi ya? Dari skrip sampai syuting semua? Kayaknya kalau naskah tuh mungkin sebulan mungkin ya. Naskah sebulan, artinya casting sebulan, tapi begitu mulai reading pemain juga belum lengkap dapatnya. Jadi kita reading pemain belum lengkap. Terus karena readingnya dapat seminggu setengah, 1 minggu setengah atau 2 minggu, jadi pemain-pemain yang akhirnya dapat belakangan join di akhir-akhir. Terus saya untungnya dapat lokasinya lumayan cepat. Jadi kameramen saya, DOP saya, si Mas Ipung, dia kayak lumayan familiar dengan daerah Jogja. Begitu dia sering syuting di Jogja. Terus jadi dia ada ditawarin lokasi sama fixernya di Jogja. Terus dia bilang, wih ini mau nggak? Dia share fotonya. Ini tadinya gue si Pak Ipung bilang gitu, ini tadinya gue mau pakai buat film lain, tapi udah deh kita pakai dulu aja deh, kayak cocok. Terus dia share fotonya. Mau nggak lokasi kayak gini? Kita ketemu kampung tuh di Jogja yang memang gila sih. Cuma 40 menit dari kota, tapi kita tuh kalau kesana udah kayak mundur 10 tahun, 20 tahun kali. Bener-bener yang masih ini banget, masih otentik banget, dan bener seperti deskripsinya Simple Man di thread-nya, memang rumahnya belum bertembok, belum ada listrik gitu kan, tanahnya masih tanah-tanah, masih kayak gitu zaman sekarang loh, gila banget kan. Tapi cuma 40 menit ya Mas ya? Dari kota. Iya, 40 menitan lah, ya cuma 40 menitan. Jadi dari kota Jogja ke arah Gunung Kidul terus masuk lagi. Iya, nggak terlalu jauh. Nah, untungnya itu sih, dalam pencarian lokasi ya kita cukup dimudahkan gitu. Jadi artinya lokasi tetap cukup cepat dapatnya. Terus begitu saya reki ke sana sama teman-teman, full tim art, ada 9 orang datang, tim kamera, kita cek lokasi dan semuanya lumayan berdekatan. Kita semua langsung suka gitu, kita semua langsung jatuh cinta lah sama lokasinya. Nggak mungkin, bukan tipe lokasi yang kita bisa dapat deket-deket Jakarta lah gitu intinya. Sebenarnya lagi kan
pengennya ke lokasi aslinya, tapi Simple Man udah Yes. ngomong dari awal juga, Mas Awi jangan syuting di lokasi aslinya ya, dia bilang gitu. Kenapa emang, Mas? Pasti kita kena masalah sama ketua adat di sana gitu, karena ini aja udah banyak banget yang nanya saya minta clue, Mas Awi lokasi aslinya di mana sih, udah deh kasih kasih saya clue deh, huruf depannya aja gitu, kalau nggak deket deket pantai mana, deket gunung apa gitu. Dan itu memang dari awal Simple Man udah wanti-wanti gitu, jadi saya dikasih tahu lokasi aslinya, lalu saya cek di Google Map, terus saya pergi hunting ke lokasi aslinya untuk dapetin reference aja gitu. Oh, lokasi aslinya udah begini. Malah ternyata kalau lokasi aslinya itu sudah lebih maju daripada lokasi yang saya pakai buat syuting. Jadi lokasi yang sekarang itu udah masuk listrik, udah gitu bangunan juga ada bangunan tembok gitu. Jadi secara visual memang sebenarnya udah nggak cocok kalau dipakai untuk syuting film gitu. Tapi Ditambah ya lokasinya ini nggak boleh di-share ke orang banyak ya, Mas? nggak boleh ya. Simple Man udah commit juga sih ke kepala adatnya kalau ya kita nggak bakal reveal lah gitu. Kita nggak bisa Tapi reveal emang meskipun kejadian ini udah sebenarnya berapa tahun yang lalu sih, Mas? 2000 Kisah ini? 2009. Oh, Kejadian tahun 2009. 11 Iya, tahun yang lalu berarti 11 ya? tahun iya. Sekitar 11 tahun yang lalu. Iya, gitu. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang benar-benar fanatik ngikutin thread-nya, begitu kita juga tahu kan di YouTube banyak banyak investigator, investigator Yes, independen. yes, yes. Gila banyak banget kan menyelidiki. Pinter-pinter loh mereka, maksudnya ya nyaris-nyaris lah gitu. Kayaknya kalau mereka Mirip-mirip jeli, lah ya. ya kalau mereka jeli bisa nonton filmnya sekali, dua kali, tiga kali, kayaknya mereka bisa nebak sih harusnya. Kayaknya mereka bisa, gue kayak pernah lihat deh ini di mana ya gitu. Karena kan memang kita bikin gapuranya, apanya segala tuh ya mendekati aslinya gitu. Jadi meskipun kita syuting di Jogja, Wah. dari nonton filmnya kayak mereka bisa beberapa bisa nebak sih, saya cukup yakin gitu. Oke. Mas, ini sambil nunggu pertanyaan, tadi kayaknya banyak yang mau buka sesi pertanyaan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanya, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti kita coba jawab bareng-bareng sama Mas Awi juga tentunya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain nih, Mas. Nah, kayaknya kan orang itu dengan adanya cerita viral tadi ya, Mas Awi ada tekanan sendiri nggak sih? Soalnya kan kadang ada beberapa orang bilangnya, kayaknya lebih bagus novelnya deh, lebih bagus cerita tulisannya deh. Imajinasi orang kan beda-beda ya Mas ya, kadang mungkin ekspektasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, Mas Awi sendiri ada tantangannya nggak? Tantangan sih pasti ya, maksudnya di setiap kali kita adaptasi dari karya orang lain dan bentuknya lain, begitu kita visualkan di film kan memang beda gaya gitu kan, beda gaya dan dalam waktu 1,5 jam ya kita harus milih apa yang kita pengen include di film gitu. Tapi untungnya dalam pengerjaan KKN lagi-lagi karena mungkin ini kejadian nyata yang begitu waktu saya develop juga Simple Man tuh ada terus di bareng kita, jadi tiap kejadian tuh kita bisa dapetin semua detail yang saya perlu gitu. Bahkan dalam pengadeganan pun ya Simple Man cerita seperti kejadiannya yang dia sudah seperti, bahkan Simple Man kan juga cuma mendapat ini dari cerita tantenya gitu kan dan teman tantenya. Tapi waktu dia cerita tuh saya kayak bisa kebayang banget langsung kayak as if we were there gitu. Terus karena kali ini juga karena ini kita juga dari awal tahu gitu kan, karena materi dari threadnya itu sangat panjang, jadi kita nggak dibatasin. Oke, biasanya kan kita kalau bikin film kita tahu lah film horor ya udahlah 90 menit durasinya gitu. Setelah editing mungkin jadinya 80 menitan. Nah kalau ini tuh karena materi yang dari threadnya Simple Man semuanya cukup bagus dan semuanya kita sayang mau buang, akhirnya waktu kita tulis naskah hampir nggak ada yang dibuang waktu saya syuting. Jadi saya juga boleh bilang 90% lah akhirnya saya syutingin semua tuh adegan di naskah. Ada yang kita buang karena waktu kita syuting kan kena kendala cuaca, kita banyak kena hujan akhirnya waktu syuting. Jadi ya, setelah jebol setelah nambah 8 hari syuting pun kalau setiap scene yang di naskah saya syutingin itu nggak kelar juga, akhirnya kita ngambil keputusan ya udah deh beberapa scene kita nggak keburu syuting gitu kan, memang kita udah harus selesai karena schedule pemain udah nggak bisa, schedule kru udah nggak bisa gitu. Tapi saya akhirnya tetap syuting 90% dari yang tertulis di naskah. Dari 90% itu begitu kita masukin ke editing, jadinya hampir 3 jam. Hampir 3 jam, wow. Gila kan? Ya, jadi ngalahin Avengers ya Mas ya? Iya, makanya maksudnya jawaban saya ke pertanyaan kamu adalah saya justru karena hampir setiap kejadian di thread itu kita syutingin dan
sudah kita tunjukin juga ke Simple Man dan Simple Man happy, ya jadi akhirnya saya nggak ada tekanan sih. Maksudnya awalnya ada tekanan tapi saya lega gitu karena ya kita benar-benar setia dengan source materialnya akhirnya gitu. Yes. Jadi Berarti at the ini end kayak total horor durasi filmnya berapa, Mas? total durasi 2 jam 5 menit akhirnya jadinya. Gitu. Berarti ini Film cukup film saya terpanjang panjang ya? deh. Film saya terpanjang. Iya, cukup biasanya Iya. kan cuma kayak Penonton sih puas 85, banget sih. 90. Iya. 2 jam Oh, 5 wow, menarik. menit. Lalu kita punya special content yang saya syutingin tapi nggak saya masukin di editing film. Tapi rencananya mungkin bakal kita rilis di YouTube sebagai kayak inilah kayak prolog gitu. Jadi ntar ada materi prolog itu mungkin kayak sekitar 8 menit atau 9 menit saya lupa. Setelah nonton itu baru bisa terus abis itu nonton filmnya gitu. Terus ya kalau misalnya sebegitu tingginya animonya, ya kita sih punya materi untuk merilis extended cut karena ya materi saya itu ada 3,5 jam sebenarnya gitu. Jadi ya kita lihat ntar ya. Kalau memang penonton segitu pengen lihat ya sisa-sisa adegannya ya kita punya materi gitu. Kita punya materi untuk merilis extended cut. Oke, ini menarik banget sih Mas ya kayak untuk apa ya, perfilman Indonesia terutama di horor mungkin ya. Misalnya sampai 2 jam 5 menit bahkan kalau kita mau perpanjang sampai bisa jadi 3 jam ya Mas ya. Iya. Gila sih, kita nggak nyangka waktu syuting juga kita nggak nyangka karena menurut kita setiap adegan tuh ada maknanya gitu. Biasanya kan kalau film horor ya jujur ngomong beberapa adegan adalah adegan isian gitu kalau kita bilangnya isian untuk ke adegan horor berikutnya. Jadi adegan horor ini, lalu adegan ini sebenarnya rada isian lah, dibuang dikit juga nggak dibuang juga nggak apa-apa. Lalu untuk kejadian horor yang ini, nah kalau cerita si Simple Man ini agak susah tuh kita bikin kayak gitu karena di tiap adegan ada maknanya gitu, ada dan karena ini dari perspektif ya lebih banyak lah gitu ininya materinya. Oke. Mas, ini kita mungkin bisa jawab beberapa pertanyaannya Mas ya dari Instagram. Seperti dari Siswantono Howo. Pertanyaannya forecast aja ya Mas. Since officially PH ini kena hit with losses. Apakah ini opening change for konten-konten yang potensial untuk recouping those loss, Pak? Seperti superhero atau drama horror. Gimana misalnya tadi? Saya nggak kedengeran bagian awal. Forecast Mas untuk since obviously PH ini kena hit with loss. Apakah ini opening change for konten-konten yang potensial untuk recouping those loss seperti superhero drama horror? Maksudnya konten lama ditayangin lagi gitu ya? Konten iya sepertinya itu sih Mas, opening seperti kesempatan untuk membuat konten yang potensial dari maksudnya konten baru atau konten lama? Kalau aku baca sepertinya recouping ya Mas, itu kayak mungkin meniru dari film-film yang lama ya? Enggak, saya taunya sih apa yang mereka lakukan yang mereka lakukan di Hong Kong untuk begitu bioskop buka lagi, kan tentunya sebagai pemilik film juga saya rasa nggak semua pemilik film berani gambling untuk langsung menayangkan produk barunya kan. Nah, jadi ini nggak tahu pertanyaannya saya kurang dengar tapi saya jawab aja dulu ya. Jadi apakah ini pertanyaannya? Tapi saya coba jawab dulu. Jadi kalau kayak di Hong Kong itu karena bioskop ntar buka konten-konten baru belum tentu berani langsung ditayangkan. Bioskop menayangkan konten-konten lama. Konten-konten lamanya tentunya ya film-film besar, film-film superhero. Tadi kan kamu mention superhero. Film-film kayak di Hong Kong kayaknya The Dark Knight Trilogy yang bakal ditayangin duluan. Dan mereka menayangkan konten lama itu hasilnya full untuk bioskop. Artinya pemilik film nggak bagi hasil. Tujuannya memang untuk mengundang penonton dulu balik ke bioskop gitu. Jadi ya cukup fair sih, maksudnya polisinya cukup fair lah ya gitu. Bioskop juga nggak perlu keluar modal, nggak perlu bagi hasil sama pemilik film. Terus ya tentunya sebagai pemilik film juga nggak usah gambling dulu dengan konten barunya kan, mainin konten lama dulu. Nggak tahu sih, tapi itu pertanyaannya bener gak sih? Tadi saya nggak terlalu dengar soalnya. Oke, yaudah Mas. Mungkin kita beralih ke pertanyaan yang lain aja ya Mas ya. Ini soalnya tadi kayaknya banyak yang nanya soal Kartika nih Mas. Coba tadi saya baca ya. Katanya banyak yang nanyain soal sosok Kartika nih. Katanya mau
apakah mau dibikin filmnya lagi atau enggak nih Mas? Oh, Ada Kalau Kartika kan udah kayak diceritain di Danur 3. biar ada flashbacknya sosok Kartika biar kayak Mbak Asih gitu katanya. Oh, belum sih. Rencana terdekat untuk Danu Universe sepertinya Ivana. Tapi itu pun saya belum 100% yakin apakah ntar saya yang pegang atau enggak. Tadi sempat awalnya kan memang semua Danu Universe saya pegang. Lalu waktu saya mau jalan KKN, rencana dari MD adalah Ivana mau tayang Lebaran. Jadi artinya nggak bisa saya yang pegang. Jadi mereka udah ngomong, Ivana kayaknya nggak bisa kamu yang pegang deh. Rencananya itu adalah direktur bule gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kan memang saya lebih milih KKN anyway. Waktu itu saya memang lagi semangat dan nafsu-nafsunya sama KKN gitu. Jadi rencananya mereka waktu itu mau syuting Ivana sebelum Lebaran karena untuk tayang Lebaran. Cuma karena ya situasi begini, obviously nggak jadi tayang Lebaran. Saya belum tahu tuh akhirnya ntar Ivana bakal saya pegang atau enggak. Tapi yang terdekat dari Danu Universe setahu saya Ivana. Jadi Ivana duluan. Kartika belum ada rencana sih. Sebenarnya yang saya pengen Canting kalau saya pribadi. Cuma kayaknya cerita yang udah lebih siap ceritanya Ivana. Jadi Ivana duluan kayaknya. Oke. Next Mas, dari Wonder of the Crew Life. Selain genre horor atau drama kayak Claudia and Jasmine kemarin, Mas Awi sendiri ada kepikiran nggak untuk menambah genre-genre film lain seperti sci-fi, komedi, ataupun semacam superhero movie? Kalau superhero mas sci-fi sih kayaknya belum. Alasannya dua sih. Pertama saya pribadi kurang suka juga gitu. Saya kurang, maksudnya itu genre yang least favorite-nya saya lah gitu. Sama ya kita tahu lah maksudnya dua genre itu memang genre yang membutuhkan modal tertinggi untuk dibikin secara proper gitu ya, untuk dibikin secara proper. Apalagi penonton kita bisa dengan sangat mudah membandingkan film superhero ke Marvel, siapa lagi gitu kan gitu. Jadi itu susah lah gitu. Itu challenge yang saya nggak tahu kapan bisa dilakukan gitu ya di perfilman kita. Meskipun sudah dilakukan oleh Joko Anwar kan dengan Gundala, dengan Bumi Langit. Dan ya saya mengagumi apa yang Bumi Langit lakukan gitu. Cuma kan ya tetap aja kan, maksudnya sejujurnya ngomong maksudnya hasilnya kan apa ya? Pasti mereka ekspektasinya lebih tinggi lah gitu. Saya aja ekspektasinya lebih tinggi, saya aja yang nggak terlibat dalam proyek itu, ekspektasi saya untuk film Gundala tuh hasilnya ya, maksudnya hasil penontonnya lebih tinggi dari hasil yang mereka dapatkan gitu kan. Susah sih, karena ya penonton kita gitu dengan mudah aja, dengan mudah langsung males ya pilihannya banyak, ada Marvel gitu, setahun Marvel bisa keluarin berapa judul gitu kan. Gue sebel deh kalau ngomongin Marvel. Marvel sama DC kali ya Mas. Iya gila, maksudnya ya itulah, kita udah susah deh kalau ngomongin genre itu deh. Nah kalau genre lain sih pengen gitu, karena memang saya kan sebenarnya datangnya dari genre romantic comedy. Saya romantic comedy itu genre favorit saya sebenarnya gitu, dan saya memang sudah kangen ngerjain romantic comedy lagi. Cuma itu sih ya, mudah-mudahan salah satu cerita yang sekarang saya lagi berusaha nulis kayaknya sih arahnya ke romantic comedy sih. Mudah-mudahan bisa timbullah sesuatu yang nyerempet-nyerempet kayak Claudia Jasmine lagi gitu. Amin. Oke Mas, next dari Karisma Ramadan nih kayaknya. Pak Awi, ada kejadian menarik ya Pak saat syuting KKN? Waduh banyak. Mungkin ada kejadian gila, creepy atau apa? Gila. Maksudnya ini sebenarnya pertanyaan yang setiap kali orang mau rilis film horor pasti ditanya ini. Ada kejadian aneh nggak? Ada kejadian aneh nggak? Nanya ini juga Mas Awi untuk film Danur 3. Cuma beneran loh, gila sih ini lokasi syuting ya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin memang karena lokasinya itu bukan lokasi yang sering didatengin orang. Maksudnya bukan keramaian gitu kan. Terus daerahnya di Gunung Kidul. Orang setempat juga bilang, oh di sini mah banyak banget pesugihan, dia bilang gitu kan. Dan jadi kejadiannya tuh sekali Adinda Thomas pemeran Widya di film lagi nunggu set, lagi nunggu set, kita lagi ngeset, art lagi ngeset, kamera lagi ngeset, dia coba bersender ke pohon gitu kan. Jadi dia nunggu giliran dipanggil, dia senderan di pohon. Begitu, oke ada setnya, yo Widya masuk. Begitu si Adinda Thomas jalan, tau gedebuk langsung jatuh, bener-bener kayak orang pingsan, tiba-tiba langsung gedebuk jatuh terus kita kerumunin, terus dia sadar, dia bingung kenapa dia barusan jatuh, bukan kesandung loh,
bener-bener jatuhnya kayak orang pingsan gitu. Itu satu, itu lokasinya di hutan pinus. Terus ada lagi kejadian kita lagi syuting, tiba-tiba clapper saya tiba-tiba sama pingsan juga dipanggil, yuk ayo masuk lab, mana nggak masuk labnya, atau dia juga pingsan. Terus ada sekali lagi asisten kostum muntah-muntah tiba-tiba gitu. Jadi ya gitu sih, banyak kejadian-kejadian yang ya kalau orang yang percaya bilangnya kan makanya jangan bengong gitu kan. Ya saya sih pastinya kalau di lokasi-lokasi begini kencing aja minta ditemenin gitu. Ke toilet aja ngajak-ngajak orang. Iya, ke toilet aja ngajak-ngajak Afrada ya. Ya tolong ngajak bareng, nggak pernah sendiri sih saya sih. Oke. Tapi Mas Awi sendiri nggak ngalamin yang Mas Awinya sendiri ya? Maksudnya nggak ngalamin hal-hal aneh ya Mas berarti ya? Saya tuh penakut banget, jadi selalu minta ditemenin. Saya tuh selalu minta ditemenin penakut, pokoknya. Tapi bikin filmnya genre horor ya Mas? Ini agak iya. kontradiksi. Iya. Tapi nggak apa Mas, tapi keren. Oh terus ada satu kali juga kejadian gitu. Ada kejadian sekali di ceritanya Simple Man kan ada si Nur tuh ngelihat makhluk bermata merah gitu lah ya. Kita tahu itu genderuwo sebenarnya kan. Sama, kita juga lagi syuting adegan genderuwo. Pemerannya tuh pemain basket tinggi 2 meter kan, tinggi 2 meter, badannya tinggi besar. Kita pakein kostum genderuwo. Waktu latihan, oke, adegannya cuma dia bangun, oke. Begitu mau take, kok dia nggak bisa bangun soalnya berat banget itu kostum. Padahal udah latihan, udah rehearse semuanya udah oke. Disuruh bangun, action, ayo bangun, nggak bisa bangun. Begitu topengnya dibuka, udah pucet mau pingsan, saya nggak bisa bangun, ada yang nahan katanya. Gitu kayak ada yang megang ini, dia nahan, dia nggak bisa bangun katanya, gila kan? Aduh, asli. Dan dia nggak bisa teriak berarti ya Mas ya? Nggak bisa teriak, begitu dibuka topeng, pucet, begitu minta kasih oksigen, udah nggak berani take lagi, harus take besoknya lagi. Gila sih. Gila, serem banget sih itu. Gila. Oke Mas, lanjut dari Felix Margus nih Mas. Mas ada pengalaman bekerja dengan Mas Pak Ipung, lalu bagaimana cara menentukan framing yang sesuai dengan makna scene tersebut? Gimana ya? Gini sih, saya kan tipe saudara yang selalu nyiapin shortlist, beberapa scene bahkan saya punya storyboard gitu kan. Jadi saya sama Mas Ipung ya selalu diskusi aja waktu Reki dia menawarkan framing tentunya kan, begitu waktu Reki dia cuma menawarkan framing terlebarnya aja dulu deh, belum detail ke pecahan shot. Ntar begitu kita mau syuting, kita ada block shot, baru saya jelasin pecahan shotnya. Nah paling kalau dia menawarkan shot yang menurut dia efisien gitu kan, maksudnya kan ya tentunya saya perlu itu. Kalau saya kan director umumnya gitu, director tuh pada dasarnya memang rakus gitu. Kita tuh makhluk yang sangat greedy. Pokoknya maunya sebanyak mungkin lah gitu. Maunya seaman mungkin. Waktu kita masuk ke editing, kita punya semua shot yang kita perlukan. Tentunya seorang DP ya, especially yang udah senior ya kayak Pak Ipung gitu kan. Dia harusnya cukup confident bisa menawarkan segini aja cukup gitu, segini aja apa yang misalnya perlunya apa, segini aja cukup. Nah, paling kalau saya merasa nggak cukup atau saya nggak pede atau saya mau pengen punya option ya saya ya rada maksa aja sama dia gitu. Saya rada maksa dia. Oke, udah yang krusial yang misalnya, dan karena kita syuting selalu kejar-kejaran dengan matahari, kejar-kejaran dengan hujan. Jadi kita take apa dulu yang menurut Mas Ipung ini dulu deh yang penting gitu kan. Udah kita take yang penting. Nah, masih perlu apa nih? Nah, gitu. Baru saya ngambil yang menurut saya masih perlu, atau saya cuma perlu untuk option di editing. Kalau saya ternyata mutusin ini kayaknya sebenarnya enakan backshot deh, atau sebenarnya enakan close up deh, itu baru saya ambil gitu. Tapi biasanya setiap adegan horor set piece-nya udah ada shortlist yang jelas, yang detail banget dari saya. Jadi saya udah punya, misalnya untuk adegan horor ini saya punya 10 shot nih. Kita kasih ke Pak Ipung sama ke second kameranya namanya Angel. Lalu mereka yang nentuin, oke, dari 10 shot ambil ini dulu boleh gak gitu. Ya udah boleh, itu juga untuk efisiensi waktu aja. Jadi ya dari 10 shot dia tentuin, misalnya kita ambil shot 3 dulu atau shot 5 dulu, ntar baru sisanya gitu. Oke Mas. Selanjutnya nih Mas dari M.Iksan FJR. Om, di film KKN itu ularnya asli atau pakai CGI? Asli dong. Semua ular asli. Gila, ini juga. Oh ya, ini ada cerita seru juga. Jadi kita tuh punya
eh, 5 ular besar, ular sanca besar. Yang terbesar beratnya kalau nggak salah 40 kilo. Itu yang paling besar ya. 40 Jadi kilo. ada yang 40 kilo, ada yang 30 kilo, ada yang 20 kilo. Lalu ditambah ular-ular kecil yang ceritanya kalau di thread tuh, ya pembaca thread pasti tahu lah ya kejadian antara Yes. Bima dan Badarawi mereka melakukan, lalu mereka punya anak kan, anaknya Yes. bentuknya ular gitu. Ular. Nah, mereka tuh punya anak, offspringnya ular. Jadi kita bikin tuh adegan itu. Dan karena memang dari Oh. awal Pak Manus juga bilang, Pak Manus juga pokoknya jangan CGI ya. Ya saya juga sejujurnya nggak pede dengan CGI lah. Maksudnya CGI yang bagus kan perlu waktu berapa lama gitu kan. Ya karena waktu syuting kan kita udah tahu ancar-ancar mau syuting mau tayang bulan Maret. Jadi saya juga udah nggak pede kalau harus dipaksa CGI. Jadi ya udah saya minta ke art department minta ular asli kan. Udah jadi pawang ularnya dari Jakarta ke Jogja tuh bawa 5 ular besar dan 60 ular kecil. 60 ular kecil. Terus waktu kita mau syuting adegan itu, ular dilepasin, semuanya kabur dong. Gila, Tri. Gila, Mas, itu Jadi, banyak banget tuh. jadi ularnya kabur nggak tahu kemana. Sedangkan kita masih banyak scene di set itu, di lokasi itu. Artinya, ya kita lanjut syuting dengan ular-ular berkeliaran aja. Kita nggak tahu di mana. Gila kan? Itu nggak sengaja Mas kelepas. Gak sengaja, jadi lagi motek adegannya memang memerlukan puluhan ular di dalam bak mandi. Begitu ularnya dimasukin, kabur terus gitu. Ya udah, jadinya adegan itu diutangin dulu sambil pawang ularnya datangin ular lagi di lain hari. Tapi kan kita masih banyak scene di tempat itu kan, ya udah kita syuting aja. Ular-ular yang hilang itu ya nggak tahu di mana gitu. Jadi ya, Wah, ya kita biasanya kasihan banget. Iya, kita syutingnya ya udah dengan keadaan banyak ular di semak-semak aja udah. Gimana lagi gitu. Tapi nggak berbisa kan Mas ya itu ya? Nah, enggak. Lucunya ular-ular ini yang lepas ini beberapa yang ketangkap balik ketahuan ular kita. Kenapa? Karena mulutnya udah diselotip. Jadi mulutnya udah diselotip supaya nggak bisa berbisa gitu. Iya. Ya inilah. Pokoknya syutingnya lucu sih. Jadi kayak saya ngeliatin mereka tuh nyelototin apa 60 mulut ular-ular kan, kocak banget. Wah, itu tekanan banget tuh ya yang nyelotipin mulut ular. Oke. Wah, itu nice Mas. Oke Mas, lanjut nih. Kita pertanyaan dari Trina Desli nih Mas. Mau nanya, Mas Awi untuk memilih pemain buat KKN berdasarkan apa Mas? Apakah mereka memang sudah pintar-pintar bahasa Jawa atau skrip atau gimana? Kebetulan yang jadi Nur, Tisa itu orang Jogja, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia bisa bahasa Jawa. Terus yang jadi Anton, si Calvin, kayaknya Solo, kalau nggak salah bisa bahasa Jawa juga. Terus pokoknya terus Widya, yang rada nggak terlalu bisa sebenarnya yang jadi Widya, sama yang jadi Wahyu, karena Wahyu itu orang Sunda. Tapi karena kita punya waktu reading workshop yang cukup panjang, jadi memang tim acting coach saya juga satu memang asli orang Jawa Timur. Lalu waktu syuting juga kita mendatangkan dialect coach yang standby tiap hari di lokasi. Jadi begitu mereka udah ngobrol sih, dan memang sejak reading sampai syuting, dan kalau lagi nggak syuting kan mereka karantina bareng kan, tinggal di hotel bareng, segala gitu, mereka memang kita wajibkan ngomong bahasa Jawa Timur terus gitu. Jadi nggak kerasa sih, saya cukup kagum sih dengan ini mereka ya, lafal mereka. Inilah apa actionnya cukup believable sih gitu. Oke. Tapi kan memang waktu persyaratan casting pertama kita bukan mentingin dialek Jawanya dulu, karena kita udah berpikir ya udah dialek ntar bisa ada yang ngejagain, ada dialek coachnya gitu kan. Kita kan selalu kan kalau persyaratan casting adalah pertama secara fisik cocok gak sama karakter yang dibutuhkan oleh naskah gitu kan. Kalau memang di naskah dia memerlukan tinggi, datangnya pendek ya pasti nggak bisa gitu kan. Diperlukannya gemuk, datangnya kurus ya pasti nggak cocok juga gitu. Nah jadi secara fisik masuk apa enggak? Setelah fisik tuh artinya termasuk umur ya, termasuk umurnya ketuaan apa enggak, kemudahan apa enggak gitu kan. Lalu ya sama ini mereka gitu mereka bisa mengartikan adegan apa enggak, karena waktu casting kan nggak selalu ada saya gitu kan. Jadi kan saya sudah menyampaikan apa yang saya perlu kepada tim casting, lalu either casting director atau asistennya menyampaikan itu kepada calon pemain, siapapun itu yang datang casting, terus ya mereka harus punya interpretasi sendiri. Tentunya kalau mereka sudah melakukan research lebih dalam, misalnya mereka tahu nih, sebelum casting, oh mereka mau casting KMD, filmnya film apa sih, KKN di Desa Penari,
Mereka bisa research dulu, mereka baca thread-nya, begitu mereka bisa tebak-tebak sendiri, bikin PR sendiri lah istilahnya gitu. Misalnya kalau Nur tuh kan di thread kan ketahuan kan Nur orangnya berjilbab gitu kan. Artinya kan dia ini banget Islam banget, kita Muslim banget ya. Jadi asal mereka melakukan PR-nya waktu casting tuh ya kita bisa lihat gitu kan. Kita kan seneng jadi ngeliat oh dia ngerti karakter ternyata ya, karena tanpa sebelum ketemu saya aja dia bisa mengartikan, dia bisa menginterpretasi sendiri Nur tuh orangnya kayak apa sih, Widya orangnya kayak apa sih gitu. Itu sih yang lebih penting daripada kemampuan berdialek Jawa gitu sebenarnya. Oke. Nah tuh berarti yang ini tadi kayak ada beberapa yang mau jadi artis nih Om. Berarti gak gampang ya guys buat jadi artis. Malam itu jadi artis nih Mas. Iya, untuk yang rajin banget nge-DM saya nanyain, pokoknya intinya sih kalau saya lagi adain open casting pasti saya umumin. Saya umumin di IG story saya. Jadi follow IG aja, lihat di IG story saya aja deh. Oke Mas. Nanti kalau saya DM tolong dibaca ya Mas. Nah kayak kamu nih kalau datang untuk casting jadi Mbak Buyut ya pasti nggak dapat karena nggak cocok gitu kan. Tadi jadi genderuwonya aja deh Mas. Ya. Cuma saya kurang tinggi doang. Tapi saya kayaknya bisa kok pakai kostum genderuwo. Aduh ngakak banget ya. Oke Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir tadi kayak dari siapa ya? Soal rekomendasi film sih Mas. Kira-kira Mas Awi nih ada rekomendasi film nggak yang harus ditonton sama teman-teman atau sineas lain untuk bisa dapat inspirasi atau idola Mas Awi deh dalam bikin film? Apa ya? Saya sih terakhir ini kan nontonnya kebanyakan Netflix aja gitu karena ya di rumah paling available Netflix lah ya, paling mudah buat saya. Jadi saya baru ini nonton film judulnya The World Is Yours. Itu film Perancis. Buat saya sih nggak biasa lah gitu. Kayaknya saya baru kali ini ngerasa kok tiap pilihan yang diambil sama director ini kok saya suka ya gitu, kayak as if I would have made the same choice gitu. Kayaknya kalau saya ngedirect saya juga bakal melakukan itu gitu. Kok kayaknya pilihan dia in sync terus sama saya gitu. Nah itu boleh dinonton tuh. Judulnya The World Is Yours. Sebenarnya sih filmnya film komedi tapi komedi crime. Jadi film tentang gangster, film tentang ya, kejahatan lah gitu. Cuma sebenarnya jangannya komedi. Coba nonton deh. The World Is Yours judulnya. Terus ya lately saya kebanyakan nonton itu sih, nonton dokumenter kan. Ya, dokumenterinya Michael Jordan, The Last Dance, gitu. Dokumenterinya Tiger Breeder, judulnya Tiger King gitu. Jadi kebanyakan saya nonton dokumenter sih belakangan. Oh terus ada satu lagi itu The Half of It. The Half of It juga harus nonton sih. Kalau yang suka film remaja, yang suka romantic comedy, nah ini juga salah satunya yang bikin saya tiba-tiba kangen banget sama romantic comedy sih, karena nonton film The Half of It itu direkturnya namanya Alice Wu. Yang saya kagetnya Alice Wu tuh terakhir kali bikin film 16 tahun yang lalu, judulnya Saving Face, dan waktu itu saya juga suka banget sama film dia. Dan saya baru gila ini the same Alice Wu. Jadi dia udah 16 tahun nggak syuting, gila nggak bikin film, kok bisa ya gitu. Tapi begitu 16 tahun kemudian bikin film kedua, dan saya lebih suka lagi sama film kedua dia. Nah, harus nonton tuh, The Half of It. Oke, Mas. Oke, kayaknya waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Mas. Thank you banget, Mas Awi, atas waktunya malam ini. Sama-sama. Semoga, aku janji deh, walaupun aku sebenarnya gak nonton di Danur Universe, nanti aku nonton yang KKN di Desa Penari. Karena hari pertama ya, hari pertama tayang di bioskop, dan pilih teater yang Dolby Atmos. Pilih teater yang Dolby Atmos. Kayak kalau main di IMAX ada loh Mas, di Kelapa Gading saya nonton di IMAX bisa loh. Enggak, IMAX tuh soalnya gini, kita sempat berpikir karena ini project sebegitu ambisiusnya gitu ya. Pak Manos juga semangat banget waktu ngerjain KKN di Desa Penari. Dia juga udah nawarin, kalau pakai kamera IMAX gimana? Serius? Saya langsung gila banget nih gitu. Beneran itu udah terjadi obrolan yang sempat kita berpikir mau gak ya syuting dengan syuting kamera IMAX sih. Again balik-balik karena teater IMAX kan available-nya baru 2 ya kalau nggak salah di Jakarta ya. Kelapa Gading, Gancit sama Kelapa Gading kan? Gancit sama Kelapa Gading. Kalau nggak salah sih di BSD mungkin udah ada kali sekarang. Pokoknya ya karena waktu kita bilang ya di Indonesia juga teater IMAX baru 2 gitu, kayaknya buat apa kita syuting dengan kamera IMAX yang itu bakal menghambat syuting banget gitu. Maksudnya dengan kamera, saya syuting dengan kamera Alexa 2 kamera, syuting total akhirnya 33 hari. Kalau dengan kamera IMAX yang udah pasti cuma bisa 1 kamera, itu bisa 60 hari juga nggak tahu kalau apa enggak. Gila kan tuh kamera IMAX kan udah gede banget,
berisik banget gitu. Jadi ya tapi Oke deh, ya kita Mas. sih pengennya gitu tadinya. Siap. Tinggal 10 detik lagi, Mas. Thank you so Oke. much, Mas Awi. See you. Bye. Sampai ketemu di filmnya nanti. Kita Sampai tunggu ketemu di kabar bioskop. Desa Penari.